kan salah satu tujuan dari project based learning itu ya, itu kan adalah bagaimana menstimulasi siswa gitu ya untuk melakukan problem solving dan juga proses investigasi ya Bu ya. Iya, betul. Ada kejadian unik nggak Bu waktu pas siswa melaksanakan project based learning ini? Oh iya, ini lain lagi sebenarnya proyeknya. Proyeknya ini yang kalau yang tadi kan dari segi pelajaran ya. Nah, kebetulan kita ada acara, kalau biasanya kan kita ada pentas seni gitu belakang-belakang rapot gitu. Terakhir itu kita ada acara tentang lembaga negara. Nah, di situ jadi anak-anak berlomba untuk membuat video tentang lembaga negara. Kelasnya beda-beda, lembaga negara beda-beda. Nah, kalau biasanya kan kalau informasi pelajaran itu gampang ya. Nah, terus pas lembaga negara dapatnya tuh yang nggak boleh masuk sama sekali. Contohnya saya MA. Kalau MA cuman izinnya aja yang susah. Karena mungkin lagi pandemi kan. Betul lagi. Masih bisa ternyata. Kita akhirnya pakai Zoom gitu. Nah, terus udah gitu memang nggak boleh foto-foto juga, nggak boleh. Nah, yang paling parah tuh mungkin BRIN ya. Bin. BIN. Oh Nah, iya. itu sama sekali nggak boleh masuk. Iya betul. Itu beneran. Nggak boleh foto, nggak boleh apapun. Ya, akhirnya mereka ngambilnya dari YouTube aja gitu. Mereka apa artinya nggak langsung datang tapi diambil dari bahan lain ya Bu ya. Iya, bener. Selama melaksanakan project based learning nih Bu ya, project apa yang paling berkesan nih buat Ibu? Oke, mungkin yang terakhir kali ya, yang kita buat lembaga negara dalam apa sih menuju negara emas, kelembagaan negara Indonesia gitu. Saya lupa judulnya tetap salah. Nah itu jadi di situ anak-anak bisa lihat bahwa ternyata apa banyak lembaga negara juga banyak profesi kan gitu kan. Terus kita bareng-bareng kebetulan ada yang bikin podcast kan, ada yang bikin wawancara juga sampai ke kementeriannya begitu. Nah itu dia membuatnya dengan ide sendiri gitu. Kebetulan kelas saya tuh bikin podcast dengan sederhana ya, nggak kayak gini. Ada pakai HP aja dari pagi sampai sore gitu. Dan kelihatan mereka tuh kompak banget gitu di situ. Nah itu salah satu contohnya. Jadi mereka tuh walaupun misalnya mungkin pembelajarannya nggak sampai dalam banget, tapi mereka bisa lihat dari kegotong royongannya gitu kan. Dan juga apa bisa kelihatan watak-wataknya satunya gini. Kita nggak ngelihat nih kemarin kan pandemi ya, kebetulan kumpul hari itu gitu. Walaupun masih jaga jarak, terus tapi melihat ada yang marah-marah gara-gara apa gitu, kok nggak sesuai gitu. Itu salah satu contohnya. Terus ada lagi juga mungkin kalau segi pelajaran, misalnya kayak bikin prakarya gitu ada contohnya. Dia pertama rencanain dulu, bikin sketch dulu gambarnya, terus baru dibuat, dipresentasikan juga. Terus kalau di IPA itu juga ada, misalnya kayak bikin penyaringan air. Penyaringan air terus bikin perencanaan seperti apa. Dia lihat juga dari internet seperti apa gitu. Terus tapi kan kadang-kadang di internet juga suka bohong ya, maksudnya ternyata mereka bikin terus hasilnya nggak sesuai begitu. Nah, mereka kasih tahu nih, oh ternyata nggak begitu loh Bu, nanti dia pasirnya duluan atau apa duluan gitu. Dan dari situ mereka bikin video, sambil bikin video sambil ngasih tahu tuh, kayak gitu. Project terakhir Ibu, Iya. yang paling menarik ya Bu ya, Iya. Indonesia Emas. Titik yang bikin itu project jadi menarik gitu, itu apanya sih Bu? Kita prosesnya benar-benar penuh perjuangan gitu ya. Jadi mulai dari izin ke lembaga tersebut gitu kan, terus kita bikin izinnya, terus bikin tekniknya, zoomnya seperti apa, terus perencanaannya benar-benar harus mateng banget. Terus baru proses take-nya kan, bikin podcast kayak gitu, atau mereka yang bikin wawancara seperti itu kan perlu waktu juga kan. Nah terus terakhirnya mereka mungkin akhirnya bikin video gitu kan. Nah bikin video juga nggak bisa sembarangan. Dia ternyata ada juga yang bakat memang ya. Jadi bakat bikin video gitu, dia apa namanya sampai malam-malam dikerjain juga. Walaupun istilahnya
itu ada 2 atau 3 orang gitu, satu kelas tuh pasti ada orang kayak gitu sampai jam 1 malam baru selesai. Padahal mereka besok ada ujian atau ulangan gitu. Tapi mereka karena seneng, akhirnya mereka laksanain Mereka gitu. lakuin. Iya. Nah tadi kan ada yang sampai jam 1 malam misalnya gitu ya Bu ya. Pelaksanaan project based learning ini sebetulnya siswa juga sekarang punya beban belajar yang lumayan nih Bu ya, Iya. saat ini kan. Itu gimana Bu mensiasati gitu ya agar project based learningnya juga jalan, satu sisi juga siswa tetap melakukan proses pembelajaran yang biasa gitu. Oke. Kan tadi Ibu sampaikan banyak udah persiapannya aja banyak, ngurus izin dan lain sebagainya tuh kan, mengkonsep ya. Ini gimana Bu mensiasati itu? Kalau misalnya yang tadi yang lembaga itu memang proyeknya dari sekolah gitu. Emang agak makan waktu sih. Cuman insya Allah bisa. Karena mereka setiap akhir itu kita kasih misalnya seminggu nih udah apain aja gitu, udah ngapain aja. Jadi pertama-tama yang lama itu bagian cari informasi. Cari informasi sama cari izin itu paling lama. Nah, setelah dapat semua informasinya, dapat misalnya wawancara dengan lembaganya, baru kita buat prosesnya gitu. Jadi itu yang lama bagian persiapannya aja. Persiapannya. Artinya memang dalam pelaksanaannya tetap nggak mengganggu pembelajaran yang seperti biasa. Kalau proyek yang lain yang memang dilaksanain sama pembelajaran sama maksudnya pelajaran sendiri itu memang sudah dijadwalkan. Misalnya kalau IPA misalnya lagi penyakit ya memang sudah terjadwalkan. Sudah terjadwal. Termasuk dalam kompetensi dasarnya. Jadi masuk pada saat pelajaran IPA-nya itu juga dibahas project based learning-nya. Cuma kalau yang tadi yang merupakan gabungan tadi biasanya banyak juga mungkin siswa nanti melakukannya di luar jam sekolahnya juga ya. Iya. Nah itu gimana Bu cara Ibu nih dapetin ide-ide kreatif gitu, gimana sih Bu? Kayaknya mesti konseptual ya. Yang sekarang lagi booming apa gitu. Misalnya kayak penyakit corona gitu kan. Terus dengan berhubungan dengan sistem pernafasan, berarti kan harus seperti itu. Atau misalnya kayak kemarin ada bencana Gunung Merapi, gempa, itu kan bisa dihubungkan sama pelajaran-pelajaran seperti itu. Artinya lebih kontekstual ya Bu ya. Iya. Apa yang lagi terjadi sekarang, bagaimana guru ini bisa idenya dari sana ya. Oke. Seberapa efektif sih Bu sebetulnya project based learning ini dalam mencapai kompetensi-kompetensi yang kompetensi siswa ya Bu ya dalam setiap pembelajarannya ini? Kalau dilihat dari prosesnya kayak main-main ya, maksudnya nggak seperti orang lagi belajar gitu. Tapi kalau dilihat dari pengetahuan anak siswanya gitu ya, itu dia dapetin dia cari tahu sendiri, terus udah gitu dia investigasi sendiri kan gitu ya. Walaupun mungkin ada kadang-kadang kan dapat informasi dari internet tuh salah ya. Nah itu mereka tahu ternyata ada yang salah nih, gitu. Dan yang itu jadi pengalaman yang nggak bisa dilupain. Jadi pada saat kita kemarin kan kamu belajar ini loh penyakit ya, terus iya Bu ya, jadi ingat gitu, lama ingatnya sampai sekarang juga kalau masih ditanyain masih ingat. Ibu, pada saat pandemi ini kan kita banyak melakukan pembelajaran secara online ya Bu ya. Ini gimana Bu pelaksanaannya project based learning misalnya dalam kondisi pandemi ya, di mana kita pembelajarannya harus online dan tidak tatap muka gitu ya. Gimana waktu itu pelaksanaannya? Memang pelaksanaannya kan online ya. Mungkin kendalanya mungkin mereka nggak bisa lihat langsung gitu kan. Atau misalnya mereka nggak bisa cari informasi langsung dari sumbernya gitu kan. Tapi itu sekarang kan sudah bisa diatasi dengan internet kayak gitu. Jadi mereka lebih kreatif kayaknya ya, cari informasi di internet. Kita kayaknya kalah deh. Kalau dengan online aja ini bisa berjalan ya Bu ya. Kalau dengan tatap muka bisa lebih baik lagi gitu. Mungkin bisa ya. Intensitas ketemuannya mungkin gitu ya, proses ngarahinnya. Mungkin ini ya kalau siswa kan kadang-kadang pada saat Zoom itu suka takut nanya gitu kan. Ini kira-kira ibunya gimana gitu ya, ke gurunya gitu loh. Atau misalnya mereka agak sungkan gitu, nggak perlu ditanya ini yang kayak gini deh. Tapi kalau pada saat tatap muka kan bisa lihat tuh tampangnya, mukanya gitu. Ini kira-kira mereka udah paham atau belum, atau ada yang perlu ditanyain gitu. Lebih intens gitu kitanya.
Kalau dalam pelaksanaan project based learning ya Bu ya, kan pastinya ada bahan, ada alat gitu ya. Selama ini kalau dalam pelaksanaannya apakah ada support dari sekolah atau dari orang tua atau dari gimana Bu? Kalau dari sekolah kayaknya terbatas ya, karena tempatnya juga nggak boleh sembarangan masuk juga sekarang kan. Nah, jadi dari orang tua juga support sih. Support ya. Iya, memang perlu support dari orang tua. Jadi kadang orang tua harus ngerti sebenarnya mereka belajar gitu. Ada juga kan, jadi dari pengalaman dengan sekolah lain gitu. Alhamdulillah kalau di sekolah kita nggak ada yang kayak gitu. Cuman kalau di sekolah lain ada yang orang tuanya bilang, ini kok belajarnya kayak gini gitu. Mungkin mereka belum paham ya. Gitu. Jadi dia bilang seperti itu ke gurunya gitu. Tapi kalau di 19 kayaknya orang tuanya malah yang nganterin gitu. Nganterin. Iya. ada ini nggak Bu, misalnya kayak sebelum melakukan project based learning gitu ya, ada pemberitahuan nggak ke orang tua misalnya seperti itu? Iya, ada. Jadi kalau untuk yang berhubungan dengan sekolah, kita bikin Zoom dulu sama orang tuanya. Orang tuanya, oke. Ini kita mau adain ini, kira-kira seperti apa? Mungkin ada bantuan dari orang tuanya dalam bentuk, bukan bantuan dalam bentuk materi ya. Tapi misalnya, oh iya saya kenal nih di lembaga ini gitu. Saya bisa bantu nih dari sini gitu kan. Atau tempatnya bisa di sini nih gitu. Jadi ada informasi yang bisa kita peroleh dari mereka gitu. Ya kan bagaimanapun misalnya kalau siswa tadi ya, kalau seandainya pun tatap muka gitu Bu ya, harus jalan ke sini, jalan ke sana, butuh izin orang tua juga ya. Betul. Artinya memang peran orang tua juga dalam project based learning ini juga ada sebetulnya ya Bu ya. Betul. Bagaimana ngarahinnya ya. Mungkin harus dikasih tahu dulu ya. Kasih tahu dulu ya. Metodenya kan ini loh Bu, ada metode pembelajaran seperti ini gitu. Maksudnya apa gitu. Dan mereka malah support. Selama ini support. Selama ini support ya. Iya. Tapi tadi ada yang menarik juga sebetulnya ketika ada sekolah lain yang justru orang tuanya nanya gitu ya. Iya. Kok main-main aja gitu. Bagaimana Bu nih tips bagi sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran project based learning? Oke. Mungkin pertama coba dulu deh gitu. Mungkin kan di awal-awal pasti kita kan melakukan kesalahan. Pertanyaannya mungkin yang di awal diberikan ke anak-anak itu kurang tepat, sehingga mereka nggak terlalu apa sih gitu kan kadang-kadang anak-anak suka gitu tuh, jauh banget sih Bu Lilis gitu kan kayak gitu. Jadi mereka, tapi itu kan bisa diperbaiki, dirubah lagi untuk semester depan lagi, berubah lagi gitu. Terus kemudian kita juga harus kreatif gitu. Nah itu sebenarnya yang sulit ya, agak kita nggak bilang mudah, tapi memang kenapa nggak dicoba gitu. Itu yang kreativitas gurunya juga harus kreatif. Betul. Gitu. Anak saya sih nggak bakal bisa seperti ini gitu. Ada kan yang berpikir seperti itu kan. Anak saya kemampuannya nggak kayak gitu. Dimulai mungkin dari kemampuan anaknya juga dilihat. Dari awal dulu mereka gimana sih baca dulu nih kira-kira gimana, baru nanti dikembangkan gitu. Pasti bisa dicoba sih. Baik, terima kasih Bu Lilis atas waktunya yang sudah sharing bersama kami terkait dengan informasi dalam pelaksanaan project based learning ini. Baik Sobat Belajar, cukup sampai di sini perbincangan kita pada hari ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya, karena banyak sekali perbincangan seru dan informasi menarik yang bisa kalian dapatkan. Untuk Sobat Belajar, jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan dan lakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas di luar ruangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Ditjen PAUD Dikdasmen. Saya Halifatullah Al-Khawarizmi, undur diri, salam sehat, selamat beraktivitas, dan salam berani belajar berubah.